Pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya, boleh nggak? Silakan. Saya kan nggak ngerti ini Bang tentang agama kalian kan. Cuman saya ini sering dengar juga debat-debat kayak gitu di YouTube kan, termasuk Abang juga. Saya mau bertanya ini tentang Matius dan Lukas 48 yang 4:10 yang menyatakan perintah Yesus untuk menyembah Allah. Baca dulu, jangan dipelintir. Silakan. Ini perintah Yesus untuk menyembah Allah Dibaca yang dulu dong. Dibaca yang dulu. terdapat dalam Matius ayat 4 ya. Baca dulu, silakan. Yaitu sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepadanya engkau berbakti. Coba dibaca dulu. Jangan baca blogspotnya orang Islam. Coba baca ayatnya. Iya, ini saya nggak, makanya saya mau bertanya Abang, Baik. karena saya kan nggak mengerti. Baik. Saya yang bacakan ya. Nih lah, makanya saya pengen orang Muslim itu betul-betul belajar. Jangan mengutip-ngutip dari blogspot begitu ya. Lukas berapa? Matius 4:10. Matius berapa? 4:10. Matius 4 ayat 10. Baik. Matius 4 ayat 10. Baik, ini perikopnya mengenai pencobaan di padang gurun ya. Kita sebelum ke ayat 10 maaf ya teman-teman ya, saya itu nahan batuk teman-teman. 10 kita ke ayat 9 dulu ya. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, maksudnya iblis ya, berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepada kamu jika kamu sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pertanyaan kamu adalah, Yesus di sini mengutip bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Di mana di situ Yesus nyuruh nyembah Allah? Sembahlah Allah, kata dia, Tuhanmu, dan hanya kepadanya sajalah kamu berbakti. Baik, makanya tadi saya pernah bilang, begini, tolong Pak Prabowo, tolong seluruh orang Islam harus dikembalikan lagi ke SD untuk belajar baca. Baik, saya balikan dulu kamera saya. Ini ya, tolong kepada Menteri Pendidikan lah ya. Tolong kepada, saya balikin dulu kamera saya. Kepada Menteri Pendidikan, saya mohon kembalikan lagi seluruh umat Islam ke SD supaya bisa belajar membaca huruf Latin. Baik, saya kasih tulisan dulu kepada Anda. Sulit benar ini teman-teman. Enggak Bang, kan dari konteks perintah yang udah Abang bacain tadi kan, dalam Alkitab terus kan menghadapi 3 percobaan dari iblis kan? Betul. Sebentar, tapi di situ tidak pernah Yesus menyuruh nyembah Allah, karena nggak ada kata Allah di situ. Makanya tadi saya bilang, Menteri Pendidikan, tolong kembalikan lagi seluruh umat Islam ke SD. Baik, saya balikan kamera saya. Yuli, apakah Anda bisa membaca huruf Latin? Bisa. Oke, ini huruf apa? Tapi saya mengeja ya. Tenang. Ini huruf apa? A. Ini huruf apa? L. Ini? L. Ini? A. H. Oke, dibaca? Allah. Hanya saya bilang, ini bagaimana kamu baca Allah? Ini Allah bukan Allah. Beda, Abang. Dari mana ini? Ini huruf A atau huruf O?
Iya, itu kan bahasa Latinnya Allahmu, Allahmu. Iya, Allah. Kenapa Anda katakan Allah? Itu kan ada Allah, Allah, Allahmu. Allah bukan Allah ya Tuhan. Ini huruf Latin. L, H dibaca Allah. Sejak kapan Allah dibaca Allah? Iya, Allahmu. Allahmu itu kan perbedaan pembacaan itu beda-beda, Abang. Kak Yuli, kalau Allah itu hurufnya bukan A, tapi huruf alif. Makanya kalau di atas kubah masjid itu tidak pernah ada huruf Latin ALLAH, nggak pernah ada. Coba, ada nggak kubah masjid yang hurufnya A Latin, L? Ya nggak ada lah. Nggak ada. Makanya itu bacanya bukan Allah. Allah. Kalau hurufnya alif, lam, ha. Dibaca Allah, betul. Tapi yang kan di situ huruf Malah hijaiyah atau huruf Latin? Tapi itu iya, huruf Latin ini kan sembahlah Allahmu, Allahmu, Iya, Tuhanmu. Allah tulisannya.